malam untuk kamu semua yang baru bergabung. Kami ucapkan selamat datang di Mereka Ada di Sini. Siapa mereka itu? Mereka-mereka yang tidak terlihat oleh kalian, tapi mereka-mereka dari yang tidak terlihat, tapi kalian bisa merasakannya. Suasana malam hari ini memang kita langsung mendatangkan narasumbernya nih ya. Narasumber kalau di TikTok aku ini ya. Tuh kangen banget kata Sri Lestari. Yes, oke. Ini memang mereka ada di sini ini. Ini Pringsewu Lampung. Saya mau kenalan dulu dengan Bapak di sebelah kiri saya ini ya. Ini dengan Bapak siapa Pak? Bapak Hanafi. Bapak Hanafi. Jadi Bapak Hanafi ini ya teman-teman, secara profesinya itu adalah tukang gali kubur ya Pak? Gali kubur, jual kain kafan. Gali kubur dan jual kain kafan ya. Bahannya. Oke. Untuk kalian semua maaf kalau nggak bisa sapa-sapa ya. Aku karena lagi biar kita fokus dulu. Tapi aku terima kasih loh yang pada tap likes-nya ya. Tap likes-nya ya. Semuanya jangan lupa tap likes-nya. Ya. Oke. Ini kalau berbicara tentang Pak, berarti Bapak sejak kapan Pak bekerja sebagai tukang gali kubur? Saya dari tahun 2000 dari umur 18 tahun saya udah mulai terjun. Bapak sekarang umur 60 berarti udah 40 tahun. 40 tahun. Kurang lebih ya. 40 tahun lebih. Wow. Di kuburan mana Pak? Jeruk Purut. Oke, Jeruk Purut itu termasuk salah satu tempat pemakaman umum yang ya banyak dikenal orang ya. Tapi akan kisah-kisah dan ceritanya ya Pak ya. Berarti kalau di Jeruk Purut Bapak tinggalnya di mana tuh Pak? Saya tinggal di warung tidurnya. Di bawah dari atas pemakaman, di bawah tempat parkir ada warung, tidur di situ. Berarti warung di depan? Yang di tempat parkiran belakang. Oh, tempat parkiran itu. Oke. Jadi habis kerja tidur di parkir gitu. Ya di warungnya. Di warung ada di parkir. Ya, di lahan parkiran. Jadi 24 jam ada di situ. Ada. Non-stop. Non-stop. Mau jam berapapun ada saya di situ. Wow. Nah, emang kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Saya mulai kerja dari jam 8 sampai jam 4. Gitu. Jadi malam ada di situ, siang ada di situ. Jadi Bang habis kerja ada di warung, terus setelah kerja balik ke warung gitu. Iya. Wow, pasti ada bisnis yang banyak. Banyak pasti ya. Ya. Ini makanya saya lagi cari-cari mana ya. Pertanyaan-pertanyaan apa? Kenta kalau mau nanya dulu nanya aja dulu boleh. Ya tapi emang ini apa yang kain kafan itu pasang juga Bang kerja Bapak? Itu jual doang? Enggak, dia jual doang maksudnya Kenta tuh. Jual aja. Ada orang pesan melalui telepon kita bawain. Oh gitu. Aku maaf ya, aku tidak tahu apa-apa ya. Jadi orangnya meninggal. Terus langsung pasang kainnya atau di bawahnya ada baju lagi? Dipakein dipotong dulu nanti kain kapan keadaan utuh. Nanti dia pesan berapa meter gitu. Itu yang orang biasa ya, orang biasa laki-laki itu kira-kira berapa meter kain? Kalau buat orang laki itu paling kita kurang lebih 15 meter. 15 meter? Itu dari kepala sampai kaki. 15 meter? Ya. Oh panjang banget ya ternyata ya? Ya kan dipotong dibagi-bagi. Ukurannya orang Indonesia berapa panjangnya? Oh iya. Tapi 15 meter. 15. Tapi mungkin orangnya biasanya 160, 60, 70. gitu kan? Iya, tapi kan kalau kain kafan itu dia punya arti cerita sendiri gitu ya. Nah, biasanya kalau kain kafan gitu Pak, pernah nggak pas lagi ada orang yang mau beli itu tapi tiba-tiba habis? Ya karena ya kalau kita selalu stok aja, ada juga yang begitu. Kita stok terus ada. Terus pesannya lewat telepon atau? Melalui telepon. Kadang-kadang ya dia telepon kasih alamat kita bawain kalau dia nggak sempat ambil. Oh gitu. Maaf ya, boleh nanya nggak yang
kira-kira 15 meter itu untuk satu orang. Itu Iya. harganya kira-kira berapa? Ya kalau kita main satu paket gitu. Jadi udah termasuk bedak, itu kain kafan, segala apa namanya itu wangi-wangian, kampur barus, Kapur barus ya. kampur barus, sama minyak cendana gitu. Nah, Satu paket. Satu paket gitu itu Mas. itu udah hitungan udah nggak bisa Udah nggak bisa Pisahin. diganggu gugat. Oh, nggak bisa Satu paket. pisahin kan. tapi kamu, Bapak pernah dapat juga yang orderan tapi kayak mistis gitu? Kayak tiba-tiba ada apa gitu? Ya ada yang melalui telepon, saya bawain alamatnya sesuai dengan alamat sampai di tempat tujuan. Kita lihat ke rumahnya, apa kita tanya tetangga-tetangga, itu rumahnya emang nomornya itu kita pakai. Pas sudah dia pakai, saya tanya tetangga, ternyata rumah itu kosong udah 10 tahun lebih, Oke. Terus nggak ada orangnya. Ya akhirnya ya, Bapak- kita bawa balik lagi. tapi balik telepon lagi nggak? Ya kita telepon, kita hubungin lagi, nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya, Bukan nggak angkat atau nggak nyambung? ya nggak nyambung, nggak diangkat-angkat. Berarti itu kan rumah udah kosong. Tapi emang perlu gitu, ada perlu. Iya ada suara, Maksudnya ada nada sambungnya. nggak ada, udah mati total. Itu gitu. Gitu. Oke. Nah ini kalau kita bicara nih tentang menjual kain kafan sekaligus menjadi gali kubur, Pak. Tempat pemakaman umum di Juruk Purut itu menjadi fenomenal ya. Ya. Maksudnya banyak semua orang tahu juga. Menjual kain kafan itu kayaknya nggak semua profesi atau semua orang berani atau mau melakukannya gitu ya. Ya. Tapi bahkan pernah nggak salah ukur gitu. Ya kita kadang-kadang ya begitu, kita udah ukur, kadang-kadang kan ada yang kurang. Itu kayak ganjilan di situ, kadang-kadang kita udah ukur ukuran sekian dari bangsa 2 meter gitu, kita kadang-kadang kurang. Tapi orangnya 2 meter lebih atau? Ya kita lebih baik kita lebihin daripada kita kurang. Oh ini kurang itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kalau orangnya biasanya? Ya kalau kadang-kadang kalau orang gemuk itu kita lebih banyak pakainya. Kayak seperti aku. Ya. Kalau yang gede. Kalau yang gede, Oh. kalau yang kecil mah ya pokoknya standar itu 15 meter. Itu udah 15 meter udah termasuk semuanya, buat pakein celananya, bikin celananya. Semuanya ya. Semuanya udah ditutupin buat nutupin auratnya dia. Oke, Pak. Dari menggali kubur dan kafan, di mana yang Bapak sering sangat amat mengganggu energi-energi dari mereka? Ya kalau kita yang waktu gali kubur itu saya pernah juga ngerasain begitu sama. Pas kita gali itu ya namanya kita tugas, kita kerja, kita gali itu ternyata yang sebelahnya itu kepacul palanya. Yang kuburan yang pertama kan seandainya kuburan kan belakang depan kan, berhadapan gitu. Nah pas saya gali di situ yang sebelahnya sampai kena kepacul kepala itu, yang sebelah kerangka yang itu sama kerangka. Ya sampai saya juga rasain penyakitnya, sakitnya jatuhnya ke diri saya. Contohnya ya kayak misalnya saya kan kena pala itu, tiba-tiba pala saya yang sakit. Sama juga kayak ditusuk-tusuk sama paku, Pak. Terasa seminggu itu saya baru hilang, terasa hilang. Ya kita berobat begini-gini, taruh dah tabib, kita suruh, kita minta obatin. Alhamdulillah sembuh. Emang kelihatan kalau kepala? Ya namanya roh halus kita nggak tahu juga. Iya. Tiba-tiba kok timbulnya balik ke kita. Nah kenapa nih masalahnya, kita tanya kenapa ya bisa begini. Itu inget tanya ya ke situ larinya. Pas kena gara-gara itu kepacul palanya. Padahal dia tinggal kerangka aja, tinggal tulang-tulang. Gara-gara kena kepacul ya udah itu. Jadinya sakit ke saya.
Tapi emang Bapak itu kerjanya sendiri atau sama? Ya kita rame-rame, cuman pas giliran kita yang turun. Gitu. Oke. Nah, kita berbicara tentang penggali kubur dan kain kafan ya, Pak. Ini bahkan pernah nggak Bapak ngalamin yang namanya ketika Bapak udah ukur nih, ternyata jasadnya tuh nggak bisa masuk gitu? Ya pernah waktu itu. Kita orang Indonesia tuh paling minimal 180 ya. Ya. Paling tinggi 190 lah. Nah, kita udah panjang lubang lubang makam. Kita udah gali, udah diukur segitu panjangnya. Nah, ternyata begitu jenazahnya nyampe, mau diturunin kok nggak muat. Akhirnya jenazah itu kan diangkat lagi. Kita panjangin lagi. Sampai mau 2 meter nggak juga muat. Akhirnya ya mau nggak mau kakinya kita tekuk sedikit. Iya baru bisa muat. Kalau kita nggak paksain begitu ya tetap aja kita gali kurang. Tapi emang itu udah pakai kain. Ya kan udah pakai kain kapan. Cuman kan dia udah dibungkus, talinya udah dibuka. Oh, bukain di situ di dalam. Di dalam. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah ini kalau ngomongin tentang itu berarti ada nggak sih Pak? Kenapa sih sampai padahal udah diukur nih, tapi jenazahnya tuh nggak bisa masuk kan? Itu kenapa? Ya itu sih kadang-kadang kalau namanya orang tergantung amal dan perbuatan dibilang. Itu dibilang ya suka mengambil hak orang, ya misalnya tanah orang diakuin sama mereka, sama almarhum itu, jadi dia tinggulnya di situ jatuhnya lari. Jadi serba kurang, suka mengambil hak orang. Itu yang udah gitu. Jahat sama orang. Iya, bukan namanya masalah jahat. Jadi dia mengambil harta tanah orang gitu, misalnya kayak tukang orang jual tanah, dia ukur dia lebih, dia ambil tanah orang diam-diam gitu. Tiap waktunya begitu ya, waktu nanti dia nggak ada, ya imbalnya larinya ke situ, imbasnya. Oke, nah ini Bapak emang ada gak ya malam Jumat lebih serem gitu ada? Ada juga. Kadang-kadang ya saya sendiri juga bulu, kadang-kadang merinding. Merinding karena? Karena ngelihat yang begitu-begitu. Emang yang pernah kelihatan bentuk apa gitu pernah? Ada. Apa ya saya mau udah kayak kuntilanak. Ya semua udah kayak genderuwo. Ya. Gitu. Pernah lihat? Nah, emang saya yang ngalamin. Wow. Itu sering atau? Ya nggak sering sih, cuman kalau pas lagi ketemu ya ketemu sama dia. Cuman kita ya masing-masing lah, kan udah beda alam sama kita. Iya. Oke, mereka ada di sini ya semua penonton ya. Jadi Pak, ini fenomena tentang urban ya dari Jeruk Purut itu kan ada katanya ya kan ada makhluk tanpa kepala. Ini rumor yang di luaran itu ramai. Yang kedua, rumornya itu ya ada pohon kembar. Ya, yang sekarang katanya udah ditebang. Ya, nah, udah. Ini kalau mengenai makhluk tanpa kepala itu Pak, itu masih terdengar kuat. Memang sih dari isu-isu orang-orang dibilang katanya adanya di Jeruk Purut. Cuman saya aja udah berapa tahun di situ, belum pernah ngeliat pun. Itu isu-isu doang. Yang kalau di makam Jeruk Purut itu kuburan, ada kuburan Kristen kemungkinan. Ya. Itu mungkin ada pastor. Ya, benar. Iya, tapi seharusnya ada pastornya. Tapi kan itu unit Islam semua. Oke. Itu hanya omongan dari mulut ke mulut orang aja. Jadi sebenarnya yang berbicara katanya ada manusia tanpa kepala itu bohong banget ya. Ya kalau pohon-pohon mah emang kayak pohon kembar memang udah ada. Sebenarnya pohon kembar itu katanya yang paling terserem ya. Yang lebih serem lagi yang dibilang itu pohon yang baru kemarin tuh rubuh, pohon apa namanya itu yang lebih besar lagi. Nah itu udah rubuh karena di situ juga ada penunggunya juga. Pohon dipanggilnya pohon benda. Rubuh itu gara-gara? Ya karena udah tua, keropos. Jadi sebenarnya tumbangnya pohon tersebut tuh masih normal ya? Normal.
Masih normal ya. Oke, Pak, ini kalau kita bisa, terima kasih loh teman-teman yang sambil dibantu tap likes-nya ya. Dan juga yang mau give juga boleh dong ya. Karena mereka ada di sini, kita akan hadir di setiap malam Jumat. Kita masih lanjut lagi dengan Pak siapa sih lupa? Hanafi. Pak Hanafi. Kalau di dekat rumah ya katanya ada ambulans. Ada. Ambulansnya masih aktif apa enggak? Ambulan udah nggak aktif. Cuman itu ya memang yang ke satu di situ yang seremnya itu ada penunggunya juga. Sedangkan apa namanya yang mau bawa itu ambulan mau dipindah, misalnya kayak contohnya saya mau pindahin tuh ambulan, akhirnya larinya ke kita, ke saya juga. Larinya apa ya? Ya minta dipulangin lagi. Iya, ambulans itu sosok hantu itu ada. Ya itu penunggunya kuntilanak. Kuntilanak. Itu iya awal-awalnya kenapa ambulansnya taruh di situ? Parkir di situ. Mau tadinya masih aktifnya dipakai digunakan buat ngangkut-ngangkut jenazah. Kan di dalam ambulan itu ada petinya 2. Hah? Ada peti matinya. Di ambulan ya? Iya, ada peti matinya. Oh bekas habis dimakamin ya? Iya, bekas dimakamin. Kan kalau orang Islam nggak boleh pakai peti. Iya. Nah kenapa ambulan itu nggak dipindah Pak? Ya bisa nggak mau dipindah, yang mindahin juga nggak ada yang sanggup. Akhirnya diminta dipulangin itu yang punya tempat. Tapi peranginnya dari gimana? Di suruh pindahin lagi gitu, suruh balikin lagi gitu kayak gimana? Ya kayak misalnya kita derek, Pak ya? udah sampai di tujuan, misalnya derek dibawa kemana gitu, udah sampai tujuan, tetap dia minta dibalikin lagi, yang derek itu jadi kena kerasukan bahwa itu harus dibalikin ke tempatnya. Tuh. Jadi udah beberapa kali coba pindah atau udah pindah tapi balikin lagi gitu? Ya udah kemarin ada 3 kali. Udah 3 kali. Pertama jadi 3 kali coba pindahin tapi 3 kali gagal. Gagal. Ada juga yang satu yang terakhir mau mindahin itu jemur derek, malah dereknya nggak ditarik, nggak pakai derek nggak bisa. Itu jadi kayak lem ditahan gitu, aja kayak dilem lah modelnya, keras jadi nggak bergerak. Stand gitu ya. Walaupun dia kan derek kan pakai kayak ada dongkraknya, tetap aja dia nggak bisa. Tapi apalagi udah 20 tahun parkir di sini, berarti udah ambulansnya udah rusak ya. Iya. Tapi emang nggak bisa pindahin gitu. Ya bisa yang penunggunya situ yang nahan. Oke. Pak, ini yang kami dengar katanya Bapak juga bikin lemari dari peti. Iya, bukan bikin lemari dari peti. Jadi gini, kalau seandainya orang meninggal, kalau dari luar kota, itu keadaan kalau jenazahnya hancur, mungkin habis tabrakan apa, kalau bisa yang meninggal dari luar kota, itu kita bisa pakai peti. Soalnya keadaan udah hancur. Tapi kalau yang normal, peti nggak boleh masuk. Nah peti itu kan sayang kayunya. Saya pikir daripada nggak digunakan, saya sedikit-sedikit saya rapin, bikinin ya model kayak rak buku, apa lemari, pakaian. Tergantung requestan aja ya. Begitu saya udah jadi hari, misalnya berapa hari saya bikin itu jadi, saya taruh kan di dalam rumah. Nah entah kayak lamanya, malamnya gitu, goyang. Lemarinya kotak-kotak gitu. Ya akhirnya di dalam ada ya karena saya bikin kotak itu lemari atau rak buku ya dari peti itu. Ya mungkin ya jadi malamnya petinya goyang. Lemarinya di dalam rumah kotak kayak dipegang gitu. Pak, kalau saya jujur kabur ya. Tapi apa reaksinya yang dalam rumah itu ngelihat? Ya saya sendiri, istri saya kenapa itu ketika dibilang kayak kena gempa lah model gitu. Kayak kena gempa goyang. Akhirnya istri saya udah balikin aja sana, buang aja, taruh di tempatnya di luar. Akhirnya mau ya kita bongkar lagi. Saya nggak jadi pakai. Ini ngebayang nggak tiba-tiba dia goyang lemarinya itu orang? Pak,
hal yang mungkin ini banyak loh teman-teman semua yang mungkin berprofesi sebagai ya tukang gali kubur, atau mungkin yang berprofesi sebagai ya jual jual kafan ya. Ini banyak, tapi yang dilakukan sama bapak ini adalah supaya ya apapun yang bapak mau lakukan ya itu bapak sudah profesinya sudah dari lama. Ya sudah ya baik-baik saja gitu ya. Tapi Pak, ini mental orang ya, nggak semuanya berani ya. Berarti bapak salah satu keturunannya yang berani ya. Apa ada lagi yang lain Pak? Ya sebenarnya sih saya juga pertama saya terjun ke gali makam itu saya juga masih takut. Ya saya nurunin jenazah apa itu masih gemeter, takutan. Malamnya juga saya diimpiin kadang-kadang. Apa dimimpi apa Bapak? Ya kadang-kadang bukan diimpiin. Ya dia bilang nemuin saya aja gitu, nemuin ngasih wajah aja, lihat wajahnya gitu. Pas kan kadang-kadang dari keluarga kadang-kadang nggak mau turun. Tugasnya saya disuruh turun. Ya. Kita yang bukain kan kainnya. Ya. Nah, dari mukanya sampai ke mulut, hidungnya kita ciumin bumi. Nah kan kita lihat wajahnya. Cuman di bebayangan saya tuh ingetinnya dia aja. Itu ngeliat wajah dia. Mau yang dikatakan yang udah rusak ya, yang iya takut. Ini karena itu kan, maaf ya, itu mungkin manusia itu bukan apa yang apa meninggalnya bukan Tidak normal. Bukan biasa. Iya. Bisa jadi ada Tabrakan. Ya udah emang udah wajah udah umum ya, buat saya itu emang tugasnya ya gitu. itu bersih dulu atau Ya dia kan udah langsung dari misalnya dari rumah sakit. Ya paling dibawa kemari kan udah dari rumah sakit, udah dimandiin, udah diapain. Cuman dari pihak keluarga kadang-kadang kagak mau turun karena bau lah apalah gitu kan. Dia bilang ya kita yang turun. tapi apa ya, bukan semua nempel copot ada kan maksudnya copot apa gitu. Ya saya aja orang mau diotopsi baru 2 minggu meninggal kan sedang-sedangnya ya. Bengkak dan bau. Ya emang tugas kita mau diapain? Kita angkat karena keluarga juga mintanya kita berapa orang, 6 orang disuruh gali, angkat lagi mau diotopsi di tempat situ juga diotopsinya. Ya akhirnya udah bau gitu, udah airnya keluar, darah campur. Ya, tetap aja kita biasa aja. Cuman kita cuci tangan ya, yang ada nyelip di ujung-ujung kuku. Itu. Karena kita sama makan, kita cium dulu gini baunya. Ya karena itu aja emang udah tugasnya mau dia apain lagi, emang kalau kita nolak teratasan marah. Iya, pernah nggak yang mimpi arwah kecelakaan? Ya kalau itu sih palingnya digentayangin doangan kalau yang bekas kecelakaan gitu. Kalau kecelakaan orang mati beranak itu udah pasti ada. Ya model misalnya mati beranak, anaknya yang belum keluar dari kandungan. Jadi udah meninggal tapi masih Tapi ada. dia ibunya udah meninggal. Cuman masih keadaan hamil. Dibilang kan mati beranak. Kalau kayak bahasa saya Betawi dibilang itu mati beranak. Tapi begitu malamnya anaknya tuh pun nangis-nangis. Pasti di kuburan itu suara bayi ngerintih. Suara bayinya yang nangis. Nangis. Ya suara bayi bagaimana? Saya gitu kan. Nah kita merintih. Ya penduduk di tempat saya juga gitu. Asal ada orang mati beranak, gantung diri, pada takut keluar. Ya karena dia pada takut udah ngalamin itu yang terjadi. Tapi gini, kalau aku nggak kebayangnya, maksudnya Bapak bisa menceritakan dengan tenang itu kan tandanya Bapak sudah melewati ya kepanikan semuanya campur aduk gitu ya. Iya. Tapi justru kalau kita lihat nih ya, itu kalian semua yang lagi nonton boleh lu dibantu share like-nya, ya boleh dibantu share like-nya. Itu korban
cara pemakaman Jepang sama Indonesia itu memang Beda. Kalau Jepang itu biasanya bakar ya Bu. Bakar. Ya. Abunya dibuang ke laut. Iya, jadi sebelum bakar harus nunggu 1 hari untuk takutnya hidup lagi gitu. Itu kita harus. Jadi sebelum bakar kita kumpul keluarga makan bareng sama yang orangnya gitu, orang meninggalnya. Jadi kita makan bareng, terus yang kita ceritain, yang dia masih hidup dia gini-gini gitu, ceritain tentang sama keluarga, sama teman gitu, baru meninggal, baru bakar. Ya, bakar. Terus bakal pas ini tulang tenggorokannya yang paling kuat ya. Ya tulang-tulang yang kecil-kecil, sama Jadi, tulang punggung kalau belakang. bakar ini masih sisain terang di sininya, ininya masukin kotak makanan gitu. Iya. Jadi apa ya, beda ya sama Jepang sama Indonesia. Ya. Tapi kalau di Indonesia kita bedanya kadang-kadang manusia nggak semua sempurna. Ada yang orang di dunia berbuat baik, di sananya lebih baik. Tapi orang yang selama hidupnya dia berbuat jahat, di situnya beda, di dalam makam lubangnya. Masih. Seandainya saya nih berbuat baik sama orang, Ya. dan saya meninggal, tapi nantinya kalau misalnya saya ceritakan ini karena saya tahu gitu, lubang lahat itu kan modelnya begini, kayak bentuk kayak manusia. Lubang lahat itu nggak semuanya sama. Kalau orang yang berbuat baik, lubang lahatnya pun bersih. Kalau orang yang orangnya jahat, lubang lahatnya hitam kayak bekas ditabun. Itu bisa tahu ya. Bisa tahu karena saya gali. Kadang-kadang kan ada keluarga meninggal ditumpang. Keadaan begini, beda. Ada yang merah tanahnya, dia angus, hitam. Itu merah itu gara-gara Ya karena perbuatannya dia baik. Coba kalau yang dalamnya hitam, itu berarti lubang lahatnya, berarti dia masa hidupnya buruk. Beda. Manusia kan ada yang baik, ada yang dibilang pelit. Nah, itu aja. Pernah nggak ketemu sama jenazah yang memang hambatannya ada, jangan tanya selama hidupnya dia pelit? Ya ada juga. Ada semua. Apa yang kalau untuk kayak gitu, Bu? Ya dibilang ya yang tadi saya ceritakan begitu. Dibilang manusia kalau yang orang baik selama di dunianya baik, mungkin di dalam kuburnya juga baik, bersih. Ya, walaupun kita angkat lagi kerangkanya juga bersih. Emang ini jelas banget warnanya. Jadi kalau besok kita kuburan bisa tahu ini warnanya beda banget. Iya beda-beda. Beda-beda. Enggak semuanya sama. Kadang-kadang ada orang yang dibilang kalau bahasa saya orang Betawi, kalau orang pelit kan ngepel, Ya. dibilangnya. Medit, ngepel kalau Ya. saya. Nah itu ada juga yang kita mau gali, hawanya keras saja tanahnya. Nih. Padahal hampir setiap hari kalau ada apa-apa ya tanahnya di situ kan. Di situ. Maksudnya tanahnya nggak pernah ada masalah ya. Nggak ada. Pokoknya pas lagi dia tuh kayak tanah tuh Perasaan kayak susah aja kita pacu. Itu di situ. Rasanya di situ kita. Ini walaupun saya sendiri pribadi ya saya bilang ini orang mungkin masa hidupnya pelit nih sama orang. Sampai saya bilang begitu. Karena kita paculin juga susah tanahnya keras saja nggak ada empuk-empuk. Kalau bahasa saya orang Betawi bilang ngepel. Kira-kira 40 tahun udah berapa orang Gali dipendem di situ. Ya udah ribuan, udah bukan ratusan, ribuan, puluhan ribu. lu nanyanya jangan aneh ah. Sekarang kita punya lahan di atas semua 10 hektar. Hah? 10 hektar di atas 6 hektar, di bawah 4 hektar. Itu udah penuh semua. Kak, ini kalau ngomongin tentang aku tuh pas tadi ngomongin tentang kuku itu semua ya. Nah, kalau liang lahat itu banyak kalau lihat yang banyak air tuh kenapa?
Itu kalau yang banyak air kan kalau yang di atas itu kita bukan bekas sawah. Ya. Kalau yang di bawah itu yang lahan baru kan bekas sawah. Itu banyak mata air. Makanya berbanjir. Kadang-kadang kita bergali baru ya setengah meter udah keluar air. Kalau banjir, pernah nggak banjir? Terus? Ya kita pakai mesin sedot. Oh, mesin sedot. Biar ini ya? Airnya. Iya. Kita sedot tuh air, tetap kita gali. Kedalaman ya sependirian kita ya udah segitu dalamnya. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Soalnya kan mungkin ke bawah mata air mungkin gede. Tuh. Kalau kita sedot udah agak ringkas air kan agak turun. Ya, ini dari 833. Waktu jenazah mau dimasukkan ke liang lahat, Pak, ternyata hilang lahatnya banyak airnya. Nah, akhirnya dikuras tapi tetap keluar banyak airnya gitu. Pernah, Pak? Ya memang kalau seandainya udah mau jenazahnya mau turun, itu kan air nggak ada. Ya. Udah kering. Nanti sesudah jenazah udah masuk, udah diuruk, itu tetap aja keluar air. Jadi istilahnya walaupun kita udah tutup pakai papan dinding hari, itu nanti air tetap keluar. Walaupun nanti jenazah udah dimiringin, tetap aja dia ngapung nanti di atas airnya. Ya kedalamannya air segini, misalnya 1 sedengkul. Jadi kan nanti ngapung di atas air jadinya di jenazah. Walaupun dia udah ditutupin papan, tetap aja dia naik nanti, kena air. Naik Orangnya pas naik, iya. air dari bawah naik. Jadi dia kesemprot air gitu kan naik nanti ya dia. Tapi pernah nggak Bapak yang nggak sadar, terus malam-malam yang orangnya naik sampai atas gitu, pernah nggak? Ya nggak ada kalau yang gitu. Itu pasti tahu. Pasti tahu kalau gitu. Pernah nggak Bapak dimimpin? Ini dari siapa itu tadi ya? Z Pisces ya. Hai guys, untuk kamu semua yang mau nanya, aku sebutin juga akun kamu ya. Pernah nggak Pak, Bapak dimimpin dari salah satu jenazah yang pernah Bapak bantu kubur? Alhamdulillah ada juga salah satu waktu itu saya diimpiin sampai dia bilang terima kasih, saya udah disempurnakan. Itu dari saya bukain tali-talinya semua, keadaan sempurna, dimadepin kiblat, diciumin bumi, udah sampai saya disuruh hajani. Ya mau jadi mimpi baik ya. Ya. Oke, Pak, ini untuk kamu semua yang mungkin dan dari tadi nonton ya, kalau dari tadi nonton, ini kita udah gimana ya, cerita dari Bapak ini memang benar-benar kisah nyata ya selama beliau jalani sebagai tukang gali kubur di TPU Curug Purut ya. Pak, katanya Bapak pernah nguburin jenazah yang talinya nggak dibuka ya? Ada. Kenapa? Sengaja mereka? Bukan gini, jadi saya dulu kan waktu itu kan saya gali. Saya bilangin begitu jenazah nyampe, saya bilangin sama keluarga, Pak tolong ini dibukain Pak. Nggak usah katanya, tutup aja. Begitu tiba-tiba hari itu dimakamin, besok malamnya itu keluar pocongnya. Nggak nakut-nakutin, cuman dia terbang tiba-tiba. Banyak yang lihat. Emang pasti makam dari situ? Ya pokoknya adanya di Jeruk Purut pasti kan itu, nggak jauh. Kalau belum dibukain itu namanya belum sempurna. Ya walaupun nyium bumi pun belum. Seandainya kalau udah dibuka wajahnya, diciumin ke tanah, itu namanya udah sempurna. Tali-talinya nggak ada yang dibuka. Tiba-tiba timbul lah dia. Sampai teman saya lagi ngaji malam itu, sampai gemeter ngeliat itu terbang. Itu malam? Malam. Ya mana ada pocong siang. Oh iya. Malam. Itu dia muncul karena apa? Karena itu nggak dibukain tali-talinya. Nah ini untuk kamu semua nih yang lagi dengerin kita saat ini nih ya.
ini bagaimana sebenarnya profesi Bapak ini profesi yang sebenarnya nggak gampang ya, nggak mudah. Tapi kalau orang yang memang menjalani profesinya dengan ikhlas, tulus, ya punya perhitungan sendiri ya. Iya. Ya kita juga di situ kan kerja udah dapat gaji. Hitungannya kita udah nggak, kalau dari pihak keluarga kita nggak pakai minta-minta duit, nggak. 0% TPU. Ya. Nggak ada istilah-istilah gitu ya? Nggak ada. Kita Oke. terima kasih aja udah bagus orang. Makam satu makam. Ini dari tahun 700-an. Dari 700 ya, tahun 700 berarti udah hampir 1.500 ya. 1.500 tahun ada di situ. Di situ. Ya, itu satu makam aja aneh. Yang kiri gunung besar, kanan gunung besar. Emang beneran pesat banget. Satu makam ini gak boleh pindahin. Kalau mau pindahin ada apa? Ada kecelakaan. Ya, ada Itu gangguan. gak boleh pindahin. Jadi dari udah 1.000 tahun lebih ada di situ terus. Apalagi di sini tuh lumayan luas ya. Jadi tanahnya kalau jual 40 M. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ada makamnya. Iya, ada makamnya, jadi nggak bisa pindah. Jadi emang coba deh kalian kalau ke Jepang, coba Masakado Taira. Masakado Taira. Ini ada makamnya, ada di Chiyoda. Emang aneh. Kenapa ada di sini gitu? Karena emang beneran ini ada gunung besar. Tangannya yang makamnya satu aja. Aneh. Karena dia pegang anak kuat. Iya, kalau pindahin pasti ada. Nah, ini aku mau tanya lagi Pak, ini kalau di tempat Bapak bekerja ya atau TPU Jeruk Purut nih, ada makam tertua nggak sih? Ada. Ada. Itu makam tertua di situ Syekh Habib Salim. Itu udah berapa tahun? Nenek saya aja umur 100 tahun nggak ngalamin itu ada di situ. Orang pertama di situ. Syekh itu udah Syekh itu turunan Habib. Tapi masih ada keluarga nggak? Masih. Nggak ada. Terus gimana kalau? Ya makanya nggak ada yang tahu sejarahnya. Tak tahu itu ada makam di situ pertama kali. Mungkin nenek saya umur 100 tahun nggak ngalamin. Mungkin bapaknya nenek saya mungkin ngalamin. Cuman kita tanya udah nggak tahu. Nggak ada yang ngalamin orang-orang tua di situ. Jadi urusnya siapa? Ya pengurusnya sukarela. Siapa aja yang mengurusin, mau dandanin walaupun gentengnya bocor, kita mau betulin nggak apa-apa. Kalau di sini kalau makamnya kalau nggak ada orang pengurusnya, itu gimana? Ya kalau itu mah nggak bisa diganggu gugat. Kalau kita ganggu, kita pindahin ngapain? Siapa yang mau kena musibah? Jadi nggak Karena- bisa pindahin. Nggak bisa, karena dia kuburan Habib itu. Oke. Untuk lama tuh di situ. Orang kuburan pertama belum ada makam, dia dulu satu di situ. Menurut ceritanya. Jadi orang pertama di situ. Itu punya tanah, memiliki tanah di situ atau? Ya nggak tahu, asalnya dia orang Arab. Orang Arab lama di Betawi. Menurut cerita nih, yang saya dengar dari isu-isu dari ibu-ibu, bapak-bapak di situ. Katanya gitu. Cuman itu makam pertama diletakkan di situ adanya. Satu-satunya. Nah, akhirnya sekarang banyak jadi penuh di situ. Kalau dulu kan tanah pertama itu tanah yang di atas pemakaman tanah wakaf. Sekarang jadi diambil DKI. Jadi ada itu makam satu-satunya di situ, ya udah diterusin. Menurut pengikutnya jadi banyak di situ. Nah itu Habib Salim itu masih gurunya itu hitung-hitungan gurunya Habib Hasan. Habib Hasan tuh suka doa di situ, ngaji bersama di situ. Kadang pasang tenda, ratusan orang datang ke situ dari ulama-ulama dari mana aja. Kalau kayak kita kan kalau bisa mau jarah, kita ke Madura, bisa ke mana yang ada makam-makam keramat yang ini. Kalau orang-orang luar larinya ke situ, jarah. Jadi ini
bapak itu generasi berapa? Udah yang terakhir ini, jadi bapak masih menular ke yang berikutnya udah ada. Apanya? Untuk yang ditanya sama Kenta kan bapak ini kan generasi keberapa kan? Iya. Sebagai kalau kita kerja jadi turun menurun. Pertama bapak saya, terus ini saya, nanti saya nggak mudah copot, anak saya masuk lagi. Jadi dari bapak ya? Iya. Bapak ini bapak. Iya, jadi turun menurun. Ya udah, maunya terjunnya di situ ya udah. Kita kan sebagian amalnya juga kita hikmahnya. Karena nguburin korban santet nggak? kan kecelakaan ada tuh bapak udah pernah ngubungin. Terus ya banyak lah ya, karena saya pernah nggak ngubungi dia ya menguburin yang disantet orang. Iya, yang disantet orang. Kayaknya kalau itu saya belum ada. Tapi kalau yang model kayak tabrakan, bunuh diri, Gara-gara santet bisa jadi ya? ya mungkin Kan bisa kelihatan itu. tuh. Apa dia gantung diri itu bisa. Tapi bapak yang sering aneh-aneh nggak yang kayak kalau apa setelah kubur ada apa gitu, ada Ya saya pernah dapat macam-macam. Kadang-kadang dapat cincin. dapat cincin Ya, dari makan. maksudnya udah jadi setelah kubur Lagi ada gali kadang-kadang dapat cincin. cincin kayak gimana? Ya Cincin kayak biasa. ya cincinnya ya biasa-biasanya, paling ada juga ya, kadang-kadang manusia kan ada juga yang pakai gigi emas. Begitu kita gali, kita ditumpuk nih sama keluarga, mau ditumpang, ketemu kerangkanya. Kita lihat wajahnya kan masih ininya, rangka muka masih ada. Kadang-kadang gigi emasnya kan ada. Dia copot, kita daripada dipendam lagi kita ambil aja. Tapi bahaya nggak yang kalau Sebenarnya kalau menurut agama Islam itu orang meninggal nggak boleh bawa emas. oh gitu? Nggak Itu boleh. kenapa? Ya dibilang katanya pokoknya nggak boleh. Nggak boleh bawa emas? Iya. Silver boleh? Ya kalau orang Islam itu nggak boleh. Yang tadi yang cincin itu Ya kalau emas. cincin kita nemu, tahu kayak kita gali. Udah jadi mana sih? Udah sebelumnya jenazah Apa ada. itu? Tapi cincin itu buang apa gimana? Yang setelah ketemu tapi balikin ke siapa ya? Yang punya siapa kan tahu ya? Kita ambil lah. Kita ambil. Ini mah apaan sih? Makanya Kalau sering dapat gigi. Kadang-kadang kan kalau orang Madura ya, orang Madura kan sering pakai gigi emas. Walaupun sedikit tuh, ya itu kadang-kadang ketinggalan, ya nggak bisa dicopot. Begitu udah jadi kerangka, udah puluhan tahun, kan kita gali lagi ditumpuk. Nah kita ketemu giginya, lainnya ada emasnya. Kita ambil emasnya, giginya taruh lagi. tapi ya menurut aku ya, aku gak berani ambil gitu. Kalau bawa takutnya ada gangguan gitu. Alhamdulillah saya emang enggak. Belum ada. Nggak ada. Tapi Tapi yang namanya dihantui, kemungkinan ya dikasih tahu, dikasih lihat kuntilanak, mau sejenis kayak di ambulan. ya tapi ya mungkin ini ketemu bapak yang ketemu cincin atau gigi pasti ada alasannya ya. Iya. Apa untuk rezeki bapak atau Ya mungkin begitu. Iya. Saya juga nggak tahu juga. Mungkin ini rezeki saya kali. Ya mungkin Begitu saya jual kan lumayan. mungkin itu kan yang sering mimpi Iya. mimpi baik. Ya bisa jadi ya. Kalau rezeki kan kita nggak tahu datangnya dari mana. Ya, tapi aku gak berani. Aku gak berani kalau aku ya, Iya. kalau aku. Kalau kayak di ambulan itu tuh penunggunya memang kuntilanak. Cuman mukanya nggak ada rata. Mukanya rata. Rata. Tapi ya Rambutnya rambutnya panjang. panjang gitu. Rambutnya panjang. Kalau yang dulu itu di depan kantor, itu tuh banyak tuh yang masih di depan kantor TPU.
itu masih ada pohon mangga. Itu dulu yang palanya putus di situ ada. Itu kantor yang jadi kantor TPU-nya. Itu banyak, sebenarnya banyak juga penunggunya. Penunggu, maksudnya menunggu apa? Ya roh halus. Temen saya ada juga menebang pohon kecil aja, sakit sampai meninggal. Sampai meninggal? Iya, menebang pohon kecil aja. Karena nggak bisa sembarangan, itu Nggak boleh. bukan lihat pohon kecil atau besarnya, tapi Ada ya, penunggunya, iya. karena dia udah betah di situ. Ini betahnya pohonnya kan? Ya. Kalau misalnya aku ambil mangga, makan, Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya misalnya pohon itu mau dimatiin, mau ditebang, itu dia nggak boleh. Soalnya penunggunya udah betah di situ, menetap sampai meninggal teman saya. Tapi ada nggak yang harus izin izin potong atau izin itu ada nggak yang caranya? Ya kalau kita sekarang nggak berani main tebang-tebang aja pohon, kita harus lapor. Nggak bisa sembarangan nebang pohon, kita nggak berani. Mau pohon Ya, besar. aku pernah dengar yang kalau ya apa ya jalannya aneh. Kalau misalnya ya sebenarnya jalannya bisa bikin lurus, tapi kayak jalannya kayak yang ada kan yang kadang pasti ada. Ya. Jalannya kayak kok kenapa yang belok di sini gitu? Gara-gara pohon. Ini pohonnya cabut aja. Ini pasti ada alasannya. Ada alasan nggak bisa copot pohonnya gitu ya. Iya. Ya kalau pohon itu memang kalau udah ada penunggunya, udah nggak bisa kita ganggu-ganggu. Tapi gimana yang Bapak lagi jalanin nih gitu misalnya, ini kan profesinya kayaknya nggak semua orang mau ngambil ya, orang bisa lihat. Tapi pernah nggak Pak di jam 2 pagi atau jam 3 pagi ngabarin akan ada pemakaman gitu? Tapi kadang-kadang dia telepon. Iya maksudnya? Iya. Telepon dia jam 3 pagi itu ada. Ya jam 3, jam 1, jam 2, jam 12 dia telepon. Yang ngurusin makam juga di situ. Jadi misalnya keluarga ini meninggal aja telepon ke saya. Tapi kalau jam 3 boleh nggak datang sekarang gitu bisa juga. Ya tapi ya, pihak keluarga kalau dia mau datang silakan. Kalau dia nggak mau datang melalui saya. Nanti saya unjukin makamnya yang harus digali ini. Kita tinggal lapor ke kantor. Terima kasih ya Bapak. Bapak jadi teman habis ini balik lagi. Rumahnya di situ. Itu kan rumah masa depan juga. Jangan bercanda gitu Ya, dong. iya, rumah masa Iya, depan. iya. Masa kita mau pulang Ya kemana? pokoknya jauh-jauhin lah Pak, itu jauhin. Rumah masa depan juga. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan kita dari awal. Kami harus akhiri dulu karena suasana di sini juga makin nggak enak. Ya, terima kasih. Untuk tayangannya ya yang sempat terlewatkan nanti kita akan tayang ulang lagi di YouTube-nya MOP Channel ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa.